Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haina Kamilia. Saya dari kelas 2B Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menanggapi tentang perekonomian 4 sektor, yang mana perekonomian terbuka dari Bapak Abdul Wadid Nafis LCMII. Di sini kita akan membahas tentang perekonomian terbuka ialah perekonomian yang mana suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Hampir seluruh negara di dunia menganut perekonomian. Di dunia itu menganut perekonomian terbuka, yang mana dengan ikut dalam perdagangan internasional maka dapat memacu ekonomi nasional karena akan memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam produksi perekonomian. Produksi dalam perekonomian baik itu dalam negeri ataupun luar negeri. Perekonomian terbuka yaitu meliputi tentang konsekuensi dari perekonomian terbuka, yang mana dari segi perekonomian makro, ekonomi terbuka berarti ada pasar keempat dalam proses perekonomian, yaitu pasar luar negeri, yang mana adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensinya yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya, dan khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu seperti permintaan agregat di pasar barang yang pertama, dan yang kedua yaitu jumlah uang yang beredar di pasar barang, dan yang ketiga yaitu harga barang atau jasa. Kita juga bisa mengetahui tentang sirkulasi aliran pendapatan, yang mana di dalamnya ada pemerintah, pengusaha, dan juga rumah tangga. Pemerintah yaitu aliran pertama pendapatan, faktor-faktor produksi. Di dalamnya kita juga bisa mempelajari tentang pengeluaran pemerintah, pajak-pajak individu, pajak perusahaan, rumah tangga, tabungan, pinjaman, investasi, dan lain sebagainya. Kita bisa mempelajari di sirkulasi aliran pendapatan. Dan komponen pengeluaran agregat, yaitu yang mana yang pertama konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan, kedua investasi perusahaan, ketiga pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri, ekspor, impor, sehingga AE sama dengan CDN plus I plus G plus X min N. Faktor-faktor penentuan ekspor, yang mana apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi, maka barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua, mutu barang, seperti barang yang lebih bagus, contohnya seperti HP. HP kan mereknya bagus, jadi mutu barangnya adalah faktor penentu ekspor. Dan yang ketiga, citra rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, seperti citra rasa di Indonesia, batik. Di Indonesia kan terkenal batik karena batiknya itu sangatlah ampuh, sehingga luar negeri banyak yang memesan ke dalam produksi keindonesiaan. Yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Faktor penentu impor, yang mana ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkat pendapatan negara. Kedua, inflasi dalam negara. Ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang.
Keempat, citra rasa konsumen. Seperti citra rasa konsumen itu seperti air mineral. Itu bisa dikatakan dengan citra rasa konsumen. Keseimbangan ekonomi terbuka yaitu penawaran dan pengeluaran agregat, yang mana penawaran agregat terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional serta barang yang diimpor dari luar negeri. Penawaran agregat itu mempunyai 5 komponen, yang mana pengeluaran rumah tangga atau barang yang diproduksi di dalam negeri, investasi, swasta, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan juga pengeluaran ke impor. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri, yang mana dan pengeluaran atas barang-barang impor. Keseimbangan perekonomian terbuka, yang mana sehingga persamaan di atas dapat disederhanakan menjadi dengan AE sama dengan C plus I plus G plus X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila suntikan dan bocoran. Keseimbangan dicapai ketika pendapatan disposable merupakan sisa pendapatan nasional yang dikurangi dengan pajak, yaitu seperti YD sama dengan Y min pajak pengusahaan min pajak individu, atau YD sama dengan Y min T. Keseimbangan perekonomian terbuka yaitu selanjutnya pendapatan disposable, yang mana digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor yang ditabung. Untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka akan mencapai apabila Y min T sama dengan C plus S, atau Y sama dengan C plus S plus T, di mana C yaitu rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C plus I plus G plus X plus min. Dengan demikian mencapai pendapatan nasional perekonomian terbuka, mencapai keseimbangan pendapatan nasional berlaku. Perekonomian terbuka pada sistem perekonomian Islam menurut pendapat Mannah 1997, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah mengajukan perdagangan internasional. Dengan demikian, kita bisa mengetahui pengetahuan kita menjadi lebih luas lagi, sehingga perekonomian 4 sektor itu sangatlah baik bagi perekonomian Indonesia, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Demikian dari saya, cukup sekian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.